Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sukin Mopi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Di film ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Outlaws yang dirilis tahun 2017. Yang disutradarai oleh siapa lagi kalau bukan Bapak Aing yang bernama Kang Yungso. Film ini diadaptasi langsung berdasarkan kisah nyata yang disebut insiden sapa-sapa yang pernah terjadi di tahun 2007. Dan gak usah lama-lama kita bahas alurnya. Dan jangan lupa selalu ditemani Kopdudia. Sebelum masuk alurnya seperti biasa jangan lupa intro dulu bos. Oke? Mantap. Di awal film kita diperlihatkan latar tempat di kota Chinatown, Garibung Seoul, dan ada seorang geng yang berselisih berkelahi dan tiba-tiba ada seorang pria bertubuh besar. Dengan santainya pria itu mematahkan tangannya sampai pisaunya terjatuh. Dia adalah seorang lalakon kita yang bernama Masukdo. Dia adalah seorang polisi sekaligus detektif yang kuat, gagah, jeung gede kawani. Ia pun sudah cukup lama bekerja menjadi detektif atau polisi di daerah Chinatown di kota Seoul. Dengan kemampuan silat cimandainya dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Singkat cerita, Masukdo dengan rekan kerjanya melihat salah satu gangster yang sedang terluka sambil nyarandai kenyirian. Ia adalah anggota geng Venom yang dipimpin oleh Ahn Sung Tae. Ini orangnya. Dan kaki tangannya yang bernama Kim ini bengetnya si kumis tipis. Dan terlihat anak-anak geng Venom mau menyerang balik geng Isu. Dan tiba-tiba ada Masukdo dengan rekan-rekannya yang berniat mau menanyakan siapa orang yang menikam anggota geng Venom. Namun anak buah Sang Tao tidak mendengarkan ucapan Masukdo. Alhasil orang itu ditampar sampai ngacok. Lalu datang bos gangster Venom mengajak ngobrol Masukdo. Lalu Masukdo menanyakan siapa pelaku yang menikam anak buah Sung Tae. Dan Kim pun berkata itu perbuatan geng Isu. Yang dipimpin oleh Jang Isu. Ini tampangnya si Gundul. Singkat cerita, Masukdo menghampiri markas geng Isu yang menikam anggota geng Venom. Lalu anggota geng Isu malah pepelegeg sok jago. Alhasil Masukdo menamparnya sampai menggolek. Lalu Masukdo mengejar salah satu anggota geng Isu yang menikam anggota geng Venom dan akhirnya ditampar sampai pingsan. Macam-macam wae. Lalu ia diinterogasi oleh Masukdo. Alhasil ia dipukul dan diberi pelajaran. Awal pertempuran darah dimulai ketika seorang rentenir yang bernama Jang Chen, ini tampangnya, yang berasal dari Cina yang meminjami hutang kepada salah satu anak buah Doksa yang bernama sebut saja si Ujang. Ia pun menjadi korban utama, lalu ia dipotong tangannya. Yang murah. Jang Chen ternyata gangster pelarian dan buronan di Cina, dikenal dengan senjata tajamnya dan kampaknya Paranti Narukan Suluh kayaknya. Dan Jang Chen pun punya kaki tangan yang setia dan haus darah yang bernama Wisung Pak dan Yang Te. Pemimpin geng Dongsa tak terima anak buahnya dianiaya. Dia pun menemui Jang Chen ke markasnya. Lalu apa yang terjadi? Dan tiba-tiba Doksa pun ditusuk lehernya dan ditusuk-tusuk sampai tewas. Dan Kang Ujang pun juga dibunuh di tempat. Dan kaki tangan Doksa yang bernama Do Sungwo menjadi pengkhianat. Dan sejak itu Jang Chen menjadi pemimpin geng yang sebelumnya milik Doksa dan mereka pun mulai menguasai beberapa tempat. Singkat cerita, sewaktu-waktu tidak sengaja para polisi ini bertemu dengan 3 orang gangster di sebuah restoran dan langsung menyadari siapa ketiga orang itu. Lalu Masukdo meminta Hong Suk untuk mengikuti Jang Chen saat pergi ke toilet dan salah satu rekannya lagi memblokade pintu masuk. Sialnya Hong Suk disiram pakai minyak panas sehingga mengalami luka pada rarainya.
Dan ketiga geng itu berhasil melarikan diri. Lalu Masukdo dengan rekan-rekannya pergi ke rumah sakit untuk melihat Kang Hong Suk. Dan terlihat Hong Suk mengenalkan tunangannya kepada Masukdo. Lalu Masukdo memberikan amplop yang berisi uang. 말씀 많이 들었습니다. 예. 아이고, 이거 죄송하게 됐습니다. 저희들끼리 조금씩 모았는데 아 형님 괜찮. 가만히 있어. 아니요, 괜찮. 같이 맛있는 거 좀 드시. Singkat cerita, lalu Masukdo pergi ke restoran sambil mabok. Lalu ia terlihat stres dan banyak pikiran karena pembunuh itu belum tertangkap. Di sisi lain, geng Isu menyerang ke tempat Jiang Chen dan merusakkan sebagian markasnya. Lalu datang Wisung Pak yang marah-marah sambil menghajar anggotanya dan menanyakan siapa yang melakukan ini. Lalu anggotanya menjawab, ini perbuatan geng Isu. Lalu Wisung Pak dan Yang Te terlihat ingin menyerang balik dan ingin membalaskan perbuatan geng Isu. 형님이 다 지집을 그리지 마 이 새끼야. Dan ternyata geng Isu sudah siap siaga, lalu mereka pun baku hantam. 뭐이라니? Lalu datang Masukdo dan rekan-rekannya membubarkan perkelahian itu. Ia pun langsung memarahi ketua geng Isu. 야, 이씨! 이 새끼야, 사고 치지 말라 그랬지. 가 빨리. 이 새끼야, 확. Dan tiba-tiba Wisung Pak menyerang Sukdo dan perkelahian itu terjadi. Dan Sukdo berhasil mengalahkan Wisung Pak sampai pingsan. Lalu Yang Te memberitahu Jiang Chen bahwa Wisung Pak ditangkap polisi. 애들하고 싸우다가 죄송합니다. Lalu Masukdo menginterogasi Wisung Pak dan menanyakan kawan-kawannya yang lain, tapi Wisung Pak tidak memberitahunya dan itu cukup membuat Masukdo kesal. Lalu ia disetrum dan diberi pelajaran oleh Masukdo. 인사해. Singkat cerita, terlihat ada sebuah acara ulang tahun yang cukup meriah ulang tahun ke-60-nya Nyonya Yok Bokja. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang membawa alat pemadam api dan menyemprotkannya. Dia adalah Yang Te, kaki tangannya Jiang Chen. Lalu Jiang Chen muncul dan perkelahian itu terjadi. Anak buah Jiang Isu pun dibabat habis. Lalu terjadilah duel maut antara hidup mati Jiang Isu versus Jiang Chen. Dan akhirnya Jiang Isu tewas di tempat karena tusukan. Dan kasus dua ripageng itu menyebar di berita TV. Lalu ketua detektif dan Mandong Suk dipanggil oleh atasannya yang ingin menemuinya. Lalu mereka masuk ke ruangan dan terlihat ada kepolisian dari Cina. Tersangka itu ada di daftaran pencarian orang di Cina dan mendapatkan surat resmi dari Cina namanya Jiang Chen dan kasus ini ditransfer ke unit pembunuhan. 그래서 공문이 왔는데 이름이 장첸이라고. Lalu Mandong Suk dan Kapten John promosi dan hampir-hampiran berkelahi dan Mandong Suk meminta waktu 10 hari untuk menangkap Jiang Chen dan kawan-kawannya. 이거 나한테 뭐라 그랬지? 새끼가 알았다. 진짜 못 잡으면 끝장이야. 딱 열흘만 주세요, 열흘만. 딱 열흘이다. 딱 열흘이야. 오늘부터 카운트 들어간다. Di sisi lain, Jiang Chen dan kawan-kawannya pergi ke restoran untuk makan, tapi Do Sungwo tidak ikut makan dikarenakan tos wareg. Lalu Dong Sungwo menelepon anggota geng, dan sekarang kita bisa menebak bahwa Jiang Chen bekerja kepada si om-om yang bernama Pak Li dan rekannya. Tapi Jiang Chen memaksa ingin bayarannya lebih besar, tapi Pak Li malah membandingkannya dengan geng lain. Itu cukup membuat Jiang Chen marah dan menendangnya sampai menggoler. 그런 눈깔로 날 쳐다보지 말라. Dan Jiang Chen disuruh membunuh Tuan Huang.
근데 가리봉 룸사동 사장인데. dan terlihat Yang T nuju Mam dan tiba-tiba ada kelompok geng Huang yang menyerang. Lalu Yang Chen pun dan kawan-kawannya bergegas masuk ke mobil lalu pergi dan terlihat Yang T mengalami luka tusukan di perutnya. 저 개새끼들 뭐야? Lalu tiba-tiba Dong Sungwo mengeluarkan pisau dan ingin membunuh Jiang Chen, tapi malah ia yang dibunuh, ditusuk dengan brutal sampai ia modar di tempat. Di sisi lain, Mandongsu pergi untuk menemui Tuan Huang, tapi anak buahnya malah mengusir Mandongsu dan membuat Mandongsu sedikit kesal. Lalu ia memberikan jurus satu tamparannya sampai pingsan. 가시라고 형님 왜? 가시라고. Dan Madoksa terlihat marah kepada Tuan Huang dan memberikan baju anti tusuk kepada Tuan Huang. 말을 안 들어. 나보고 빙신처럼 가만히 있으라고라. 못할까면서 왜 지랄하냐고 이 씨. 그러는 행님은 지금까지 나 그 새끼 잡아다가 Dan di sisi lain terlihat Yang T lagi mengobati luka oleh si bapak dokter ini. Ini orangnya. Sekacamata. Dan istri Dong Sungwo dianiaya oleh Jiang Chen. Emang benar ini orang sadis sekali. Dan Jiang Chen menanyakan siapa orang yang menyuruhnya. Lalu ia pun memberitahunya bahwa Tuan Huang yang menyuruh. Singkat cerita, Madoksa dengan rekan-rekannya membuat perkumpulan di sebuah restoran untuk membuat rencana dan strategi untuk menangkap Jiang Chen dan kawan-kawan yang disebut geng Black Dragon. Awalnya warga-warga Garibong tidak mau karena takut ditusuk oleh Jiang Chen. 어떤 놈들인지 확실 놈들이요. 이렇게 모여 있는 것도 불안한데. Tapi akhirnya mereka mau bekerja sama untuk mengambil foto-foto geng Black Dragon. Mengambil foto adalah cara aman dan terbaik baginya. 하는 거니까 여러분 협조 좀 부탁드리겠습니다. 그걸 가지고 찍어주시는 게 Misi pun dimulai. Mereka memaksa penjual untuk membayarnya, lalu mengancam akan dibunuh. 이 놈들은 원래 독사파였습니다. 우리 가게에도 또라이. 금마다 아주 쓰레기요 쓰레기. Dan anggota Black Dragon kurang lebih 26 orang dan Mandoksa butuh sehari untuk menangkap semua itu. 뭐가 이렇게 많아? 인근 주 총 몇 명이야? 파악된 것만 26. 애들 하루에 다 잡아야 돼. 뭐 이걸 하루에 다 잡는다고? 잡아야 돼. 그렇게 안 돼. 그건 무리가 있고. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat Masukdo ingin berbicara pada Wisungpak. Ia berkata, jika kau memberitahuku di mana Jiang berada, aku akan menempatkanmu di penjara Korea. Jika kau pergi dengan mereka, kau akan dapat hukuman mati. 이제 얘기하면 내가 한국 바로 사형이야 알아? 이번이 마지막 기회야. Dan pikirkan ini adalah kesempatan terakhirmu. Pas di perjalanan menuju bandara, salah satu anggota polisi itu menjatuhkan sejenis sabu. Dan anggota polisi itu lagi mencari distributor. Dan Wisungpak menawarkan dirinya untuk menjadi distributor itu. 점은 干什么？啊？有什么我能帮？你就说就行。 Lalu Wisungpak dilepaskan. Lalu dia akan meneleponnya nanti. Dan semua itu hanya jebakan untuk menangkap semua anggota geng Black Dragon, termasuk ketuanya Jiang Chen. 잘했어. 자, 이거 내가 신경 썼으니까 너. 감사합니다. 뭘 봐 임마. 아 그래? 그럼 갖고 와 일로. Dan di sisi lain, Jiang Chen tidak percaya semua itu. Dan ia marah kepada Wisungpak. Tapi dengan bukti yang kuat dan contohnya, Jiang Chen pun percaya. 이게 이번에 가네가 가져온 게임이다. 거래를 할 수 있다고. Dan di sisi lain, para detektif dan kepolisian lagi menyusun rencana. Tiba-tiba Wisungpak menelepon dan ketemuan di bar dekat stasiun Dairim jam 9. 받아봐. 7月包房沙龙。好，知道了。 걸렸어 이 새끼들. 야 준비할 거 많으니까 빨리빨리 움직이자. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap berangkat dan mereka pun sampai ke tempat tujuannya. 쟤는 무조건 잡. 황제 용가리. Dan di sisi lain, Jiang Chen dan anggotanya berangkat ke tujuannya dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diintai dan masuk ke perangkap polisi.
오케이. 여기 중국인 선. Lalu Wisumpak menemui anggota polisi itu dan memperkenalkan kawan-kawannya. Mak Sungdo dan anggotanya menangkap Wisumpak dan baku hantam pun terjadi. Dan di sisi lain, Jiang Chen mencari Tuan Huang ke musik klub miliknya dan menyandra salah satu pegawainya. Dan baku hantam pun terjadi. Lalu Tuan Huang dikejar dan sialnya Tuan Huang ketabrak mobil membuat kakinya terluka. Dan tiba-tiba Jiang Chen menusuk kakinya sampai Tuan Huang terluka. Jiang Chen berusaha membunuhnya, tapi ada anggota polisi lalu Jiang Chen melarikan diri. Dan siap-siap ke bandara memakai tiket ilegalnya. Dan tiba-tiba Kang Hung Suk menghalangi jalannya dan terlihat Jiang Chen mau menabrak Hung Suk, tapi tiba-tiba datang Mak Sungdo dan menghalangi jalan. Alhasil mereka terluka. Lalu keduanya berkelahi. Terlihat Jiang Chen memukul-mukul Hung Suk dan di sisi lain Mak Sungdo menyiksa Yang Te sampai pingsan. Lalu datang anggota kepolisian. Alhasil Jiang Chen kabur melarikan diri. Lalu Jiang Chen datang ke tempat restoran itu. Lalu Jiang Chen menyadari bahwa dirinya dan anggota gengnya sudah diintai. Dia pun melihat foto-foto anak buahnya. 중국 돈으로 가져오죠. Dan di sisi lain, Mas Sukdo ditelepon oleh Tuan Huang dan memberitahu bahwa Jiang Chen bekerja untuk Tuan Li. Dia adalah penipu dan menyuruh Jiang Chen menghancurkan bar. 누군데? 지영사는 사기꾼 새끼. 그 새끼가 장첸 시켜갖고. Dan di sisi lain, anak kecil itu yang bernama Yanji menelepon Mas Sukdo, tetapi panggilannya tidak tersambung karena Mas Sukdo ditelepon oleh Tuan Huang. Lalu Jiang Chen menemukan Yanji dan tiba-tiba apa yang terjadi? Dan terlihat Mas Sukdo ke restoran itu, tapi telat. Si kakek dan Yanji sudah terluka. Lalu Yanji memberitahu Mas Sukdo bahwa Jiang Chen mau pergi ke Cina. 중국으로 간댔어요. 아저씨가 꼭 잡아올게. Singkat cerita, Mas Sukdo pun pergi ke bandara dan menanyakan kepada Tuan Huang, Tuan Li yang kamu sebutkan di mana bangsat ini. 아까 네가 말했던 곽 사장, 그 새끼 지금 어디 있어? Dan di sisi lain, Tuan Li ditangkap oleh anak buah Tuan Huang. Singkat cerita, terlihat Jiang Chen lagi mengganti bajunya dan tiba-tiba ada Mas Sukdo yang menyambut hangat. Lalu pertempuran yang dinanti-nantikan kita terjadi. Jiang Chen versus Mas Sukdo. Dan terlihat Jiang Chen kewalahan. Lalu Jiang Chen menusuk tangannya Mas Sukdo pakai potongan kaca. Dan sebaliknya Mas Sukdo mematahkan tangannya. Dan apa yang terjadi? Mas Sukdo mematahkan tangannya. Lalu memborgolnya dan memukulnya hingga pingsan. Dan terlihat misinya selesai. Lalu film pun tamat. Film ini sangat menegangkan sekali, apalagi di saat Mas Sukdo berkelahi dan aktingnya yang bagus. Film ini berhasil membuat saya tegang. Dan sejak tahun 90-an, orang Cina Korea membentuk perkampungan Cina di salah satu kota Seoul. Insiden terjadi di mana detektif menahan 32 orang yang merupakan bagian dari cincin kriminal. Kelompok geng itu terdiri dari etnis Korea yang berasal dari kota Yanbian, Cina. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton alurnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Kalau ada yang mau request, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kembali lagi ntar di lain waktu.